masih belum terselesaikan? Kalau saya boleh memberikan urutan, yang belum terselesaikan itu yang terakhir, itu soal pro kontra sejarah. Karena memang pemerintah tidak mau lagi membahas soal itu. Ya, itu. Ya, oke, baik. Ali, berarti ada 3 hal yang sudah dipecahkan oleh pemerintah terkait dengan temuan saudara ya? Begitu. Yang belum tuntas masalah sejarah ya? Saya belum selesai menjawab. Kalau saya membuat prioritas, yang belum selesai itu tadi soal sejarah. Yang kedua itu soal marginalisasi dan diskriminasi. Kasus Surabaya itu menunjukkan bahwa orang Papua itu masih dipandang berbeda. Secara fisik memang berbeda, apalagi dari identitas lain. Kemudian yang berikut soal HAM. HAM ini ada upaya pemerintah membentuk tim investigasi HAM, tetapi kemajuannya tidak signifikan. Satu kasus HAM pun belum dipublikasi secara luas. Nah, yang terakhir memang pembangunan ekonomi. Itu menjadi dominasi pendekatan pemerintah hari ini, termasuk infrastruktur. Jadi kalau saya membuat ranking, yang utama memang pembangunan. Tetapi yang lainnya itu belum. Ya. Berarti pembangunan sudah berjalan menurut Ibu ya. Berarti ekonomi, kesehatan, kan ada pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan itu sudah berjalan. Ya. Tetapi kan, dari segala bidang. Ya, betul. Ekonomi, kesehatan ya. Ya. Ya, yang menurut saksi terkait dengan sejarah. Yang saya mau tanyakan kepada saksi. Ya, saksi atau ahli ini, bagaimana kedudukan Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan politik ketatanegaraan menurut pendapat saksi ahli? Kalau dari proses yang terjadi di terkait integrasi itu, kan sudah diputuskan bahwa Papua itu menjadi bagian sah dari Republik Indonesia. Proses politiknya kan mengatakan itu, dan secara hukum internasional memang seperti itu. Tapi begini, menurut saya, semua hasil itu bisa diinterpretasikan lain oleh kelompok yang tidak suka dengan proses itu. Ini yang terjadi hari ini. Secara hukum internasional itu sudah sah menjadi bagian Indonesia. Tapi bicaranya berbeda. Politik interpretasi. Baik, ahli. Berarti poinnya bahwa dari pandangan ahli bahwa kedudukan Papua itu sudah final di mata internasional. Ya, jelas. Baik. Oke. Kemudian saya tanya lanjut. Ahli kan banyak meneliti soal Papua. Ya. Tadi 4 hal yang saksi sudah temui. Kemudian terkait dengan sejarah tadi itu, apakah saksi juga meneliti tentang kelompok-kelompok separatis yang ada selama ini bergejolak di Papua? Apakah saksi juga melakukan penelitian soal itu? Itu di tahun 2004 kami lakukan itu. Lakukan pemetaan. Karena di dalam studi konflik itu kami harus tahu dulu peta persoalannya, peta aktornya, apa kepentingan dan peran para aktor. Itu sudah kami lakukan di 2004. Berarti saksi tahu ada kelompok-kelompok ya, yang tertentu yang masih tidak sepaham. Ya. Baik. Selanjutnya soal kebebasan menyampaikan pendapat. Soal kebebasan menyampaikan pendapat terkait dengan ilmu politik. Ya. Apakah dalam menyampaikan pendapat itu bisa secara lisan atau juga tertulis? Bisa kedua-duanya. Bisa lisan, bisa tertulis, bisa juga kedua-duanya. Bisa lisan, bisa tertulis. Ya. Berarti dua-duanya bisa ya? Oke.
misalnya satu kelompok, ada kelompok tertentu terkait kita bicara dalam skop makar, kelompok tertentu seperti yang tadi mungkin saksi bisa jelaskan terkait dengan apa penelitian saksi dan tadi saksi bilang kelompok-kelompok yang ada di Papua yang tidak sepaham itu, yang tujuan mereka dari ini kan ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Ya. Nah, mereka melakukan aksi-aksi yang menyimpun massa di dalam jumlah besar. Di dalam aksi itu mereka membawa simbol-simbol tertentu, simbol bendera bintang negara, ya, Ya. melakukan kekerasan, merusakkan, melakukan tindakan-tindakan anarkis, lalu menaikkan bendera bintang kejora menggantikan bendera merah putih sebagai simbol negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi politik, yang sebagaimana tadi saksi jelaskan bahwa politik itu adalah usaha-usaha untuk mencapai kekuasaan. Ya. Nah, dari sisi menyampaikan pendapat ini dihubungkan dengan politik itu bagaimana saksi bisa jelaskan lagi? Minta pendapat. Ya. Saya melihat yang diupayakan oleh kelompok ideologis ini itu masih upaya-upaya untuk menyampaikan keinginan mereka untuk merdeka. Itu satu. Yang kedua, menurut saya ada gerakan yang tersambung antara yang di lapangan dengan yang di luar negeri. Tetapi menurut saya itu tidak sistematis. Jadi kepada ungkapan-ungkapan mereka mau merdeka. Nah, pertanyaan saya justru kenapa mereka selalu mengatakan hal yang sama? Kenapa mereka selalu ingin merdeka? Ada apa itu? Nah, itu yang tidak pernah dijawab atau yang tidak coba dicari jawabannya. Karena begini, ketika orang kemudian terdesak mereka bilang, kami mau merdeka saja. Betulkah mereka mau merdeka atau mereka hanya bicara itu supaya orang takut? Kan ada juga indikasi seperti itu. Jadi kelompok yang secara ideologis mau merdeka ada. Tetapi saya juga melihat mereka faksinya banyak. Mereka bahkan terakhir misalnya kasus COVID-19. Ada kelompok di luar negeri yang mengatakan kami minta gencatan senjata. Kami minta humanitarian pause. Karena kami concern dengan orang Papua yang nanti kena COVID. Pemerintah juga punya concern yang sama. Apa bedanya dengan kelompok separatis? Jadi menurut saya keinginan merdeka itu menjadi sesuatu yang sah di sistem demokrasi seperti di Indonesia. Itu menyampaikan satu pesan bahwa ada apa kalau sampai kami ingin merdeka? Kalau hanya yang muncul yang diselesaikan hanya simbol-simbolnya, gerakan itu pasti punya simbol. Karena untuk menyatukan sebuah ide itu harus dengan satu simbol tertentu. Tapi saya tidak melihat ini indikasinya bahwa mereka teriak merdeka kemudian besok mereka merdeka. Saya sudah penelitian 15 tahun. Sebelum penelitian pun mereka sudah teriak merdeka. Sampai sekarang mereka tidak merdeka tuh. Artinya apa? Kenapa mereka selalu mengatakan hal yang sama? Itu yang tidak coba kita cari persoalan itu apa sebetulnya. Tapi yang kita hanya ekspresi ketertiban umum. Itu yang kemudian kita urus hari ini. Baik, ahli, saya mau tanya terkait dengan makar ini. Apa yang menjadi politik hukum sehingga ada pengaturan tentang tindak pidana makar ini di dalam hukum pidana Indonesia? Coba saksi berikan pendapat soal ini. Saya hanya tahu dua hal dalam soal ini. Yang pertama, ada tindakan kejahatan terhadap negara. Apakah mengatakan merdeka itu sebuah tindakan kejahatan? Menurut saya tidak. Dalam saya sebagai orang politik mengatakan, misalnya saya tidak suka dengan kebijakan pemerintah seperti ini. Sama saja kita itu semacam ketidaksukaan. Tidak ada tanda di dalam persoalan ini. Mereka ingin menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Jadi
antara mengkritik dengan mereka meminta pertolongan itu tipis sekali batasnya. Kalau saya melihat seperti itu, karena saya tahu persoalan yang ada di Papua. Jadi kalau saya hanya mendengar teriakan mereka merdeka, sudah, itu solusi untuk mereka, tetapi bukan solusi yang terbaik. Jadi bagi saya merdeka itu bukan solusi, tapi bagi mereka itu solusi. Itu kan harus dicari bagaimana itu tidak terus-menerus seperti itu ekspresinya. Kalau sekarang saya memahami makar dan sebagainya itu seperti itu. Ya, ahli. Ya. Di Papua kan ada 7 wilayah adat, ya, ada 7 wilayah adat. Dari keterangan saksi tadi yang kami dengar, ahli yang kami dengar bahwa seolah-olah semua orang Papua itu ingin merdeka. Ya. Apakah saksi sudah pernah melakukan penelitian terhadap semua suku ini yang ada di Papua atau hanya kelompok-kelompok tertentu? Karena pengamatan kami di Papua ini tidak semua orang ingin merdeka. Hanya saja yang tidak ingin merdeka. Saya belum pernah mengadakan penelitian di semua suku, karena di Papua itu ada 7 wilayah adat minimal. Tetapi saya punya jaringan Damai Papua yang mewakili teman-teman di 7 wilayah adat. Berarti ya, penelitian saudara ini belum terwakili semua suku, semua suku yang ada di Papua, ya, maksudnya kelompok adat yang ada 7 wilayah kelompok adatnya. Kelompok adat itu baru diadopsi beberapa tahun lalu oleh Bappenas. Ya. Artinya setelah penelitian saudara, makanya tadi saya tanyakan kepada ahli, apakah setelah temuan itu ada lagi melakukan penelitian ulang terhadap temuan saudara itu? Tidak. Saya bukan antropolog, saya ahli hubungan internasional, ahli politik, bukan antropologi. Jadi ya, ada yang melakukan itu. Ya, tadi saudara kan menjelaskan tentang Papua, ada hal-hal yang makanya penelitian bagaimana menemukan tempat hal ini. Nah, kan itu harus juga saksi juga bisa melakukan penelitian soal 7 wilayah adat ini. Karena ini boleh dijelaskan, tolong jangan dipotong dulu ya, supaya saya tidak bingung. Begini, 7 wilayah adat itu diadopsi oleh Bappenas, tetapi itu hanya 7 wilayahnya, bukan bicara tentang adatnya sendiri. Itu satu hal yang harus dicatat. Dan penelitian tentang adat itu ada dilakukan oleh antropolog, sosiolog ada. Nah, itu satu. Yang kedua, saya punya jaringan di Papua, itu ada di 7 wilayah itu mereka ada. Ini yang ingin saya sampaikan. Di dalam kelompok saya sendiri saja, pandangannya tidak sama. Soal merdeka, soal referendum. Artinya apa? Orang yang berteriak itu pasti ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Karena tidak semua Bapak punya pandangan yang sama soal itu. Artinya apa? Selama ini kan kita hanya terpaku kepada mereka yang berteriak merdeka. Orang Papua tidak semua teriak merdeka. Tetapi paradigma yang dibangun itu seolah-olah Papua itu semua mau merdeka dan mereka adalah separatis. Kesalahannya kemudian kenapa semua ekspresi itu dianggap adalah makar. Karena kita hanya tahu dengan dengan keadaan itu kalau kita berinteraksi itu yang ketiga. Kita harus melihat orang Papua itu setara dengan orang yang lain di Indonesia. Baik ahli, poinnya kami sudah tangkap dari penjelasan ahli. Jadi maksudnya menurut kami tidak terlalu panjang lebar, bahwa tidak semua kelompok di Papua, artinya tidak semua orang Papua maunya merdeka, hanya kelompok-kelompok tertentu, ya. Saya sudah sampaikan di awal sidang ini tadi, sejak proses integrasi itu ada 3 kelompok yang mau merdeka, mau ikut Indonesia dan mau ikut Belanda. Itu saya sudah baik, terima kasih ahli, terima kasih. Cukup Ibu Saksi Adriana, terima kasih. Majelis cukup. Baik ya, penuntut umum cukup ya. Tapi masih diberikan waktu kalau nanti ada pertanyaan lagi ya.
Ada lagi dari penasihat hukum yang mau bertanya? Oke, ini yang dari Balikpapan dulu ya, silakan. Silakan. Silakan Bu, saya silakan kepada Bu Latifah. Nggak jadi bertanya? Ya, tidak. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli, apakah dengar saya? Dengar. Ya, baik. Tadi saya menyambung apa yang tadi ahli jelaskan soal, tadi ada pertanyaan soal 4 akar masalah dan ditanya soal prioritas. Ahli mengatakan bahwa yang jadi prioritas utama sampai saat ini yang belum diselesaikan adalah soal persoalan status politik ya, yang masih menjadi perdebatan itu ya. Kalau dibuat prioritasnya, begitu ya. Ya, kemudian kita tahu bahwa buku Papua Roadmap itu kan dari tahun 2009 dikeluarkan. Nah, kalau kita runtut kemari ada sudah lebih dari 20 tahun ya. Sudah cukup lama ya hasil penelitian itu. Nah, kalau saya ingin tanya akar masalah yang berikutnya tadi soal marginalisasi dan diskriminasi, ahli tadi juga menjelaskan bahwa pada saat ini masih terjadi diskriminasi, contohnya rasisme di Surabaya, ya kan? Ya, itu menunjukkan bahwa tidak banyak perubahan atau pergerakan ke arah yang lebih maju. Nah, saya mau juga meminta pendapat ahli soal akar masalah yang ketiga, yaitu soal pelanggaran HAM. Ya, kalau ahli bisa jelaskan, apakah dari hasil Papua Roadmap sampai sekarang ini, ahli bisa jelaskan pelanggaran HAM masa lalu yang sudah diselesaikan. Apa saja? Kalau dari 2009, ada sebelumnya kita tahu ada Wamena, Wasior 2001, 2003, atau Panyai 2014. Jadi supaya kita lihat apakah ada langkah maju atau ada perubahan dari hasil penelitian dan pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau masalah pelanggaran HAM-nya bagaimana, ahli? Di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini baru satu kasus, yaitu kasus Paniai, tapi itu juga masih bermasalah. Belum ada kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM. Menurut Kejaksaan itu belum lengkap, tetapi menurut Komnas HAM itu sudah lengkap. Intinya, laporan investigasi kasus Paniai 2014 itu juga belum bisa dipublikasikan. Jadi secara keseluruhan tim investigasi yang dibentuk di masa periode pertama Presiden Jokowi ini juga belum memberikan hasil yang sesuai gitu. Dari 3 target kasus yang harus diselesaikan, 1 pun belum bisa disampaikan gitu. Jadi dari situ tadi saya sudah bilang bahwa masalah pelanggaran HAM ini belum ada kemajuan. Baik, belum ada kemajuan juga dalam pelanggaran HAM. Kemudian masalah yang keempat tadi soal pembangunan. Kita tahu bahwa Otsus banyak sekali dana ya yang disampaikan, dikucurkan oleh pemerintah. Tapi apakah ahli bisa menjelaskan sebenarnya berapa atau urutan keberapa provinsi Papua dalam konteks indeks pembangunan manusia? Ini kan gampang sekali ya kalau kita indikator paling mudah yang bisa kita ukur tentang keberhasilan sebuah pembangunan ya kan dari IPM itu. Nah, bisa ahli jelaskan Provinsi Papua itu urutan keberapa dari yang sekian tahun ini dengan banyaknya dana yang diturunkan? IPM Papua masih yang terendah. Masih yang terendah. Papua dan Papua Barat masih terendah di Indonesia. Masih terendah di Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam kurun waktu dari Papua Roadmap dibuat sampai sekarang, artinya apakah ada perubahan signifikan selama periode sekian puluh tahun ini? Iya, itu terjadi karena ada perbedaan pemahaman. Membangun Papua atau membangun di Papua itu berbeda sekali. Kalau membangun Papua itu membangun orang Papua. Kesehatannya baik, pendidikan baik, ekonomi baik. Tapi kalau membangun di Papua, pembangunannya di Papua, tetapi orang Papua ini tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Makanya seperti ini.
Ya, jadi walaupun udah dana banyak, tetapi IPM-nya membuktikan masih rendah ya. Ya, baik. Saya terima kasih ya. Terima kasih ahli. Yang mulia, cukup dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, yang sudah ditanya jangan ditanya lagi ya Pak Immanuel. Oke, siap yang mulia. Ahli maaf ya, saya tanya lagi, ada satu hal saja. Tadi ahli menyampaikan paradigma pemerintah terhadap Papua itu adalah separatis. Ini apakah itu menjadi sebuah stigma yang ada sejak awal konflik Papua dengan Indonesia sampai hari ini, atau seperti bagaimana? Ya, pemerintah menyadari ada proses yang dipandang tidak sama antara pemerintah dengan sekelompok orang di Papua. Tetapi cara pemerintah adalah dengan tidak mendiskusikannya lagi. Karena dari proses yang sudah dilalui itu, pemerintah sudah jelas mendapatkan dukungan penuh dari hukum internasional. Dari prosesnya itu sendiri sudah menyatakan bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia. Jadi seperti itu. Kenapa kemudian kalau ada isu-isu terkait dengan sejarah dan sebagainya, pemerintah memang terkesan tidak mau membuka diskusi ke arah sana. Karena bagi pemerintah itu sudah final, sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Gitu. Kalau begitu, apakah kemudian stigma tersebut itu ada di semua lembaga pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Itu seperti bagaimana yang ahli lihat? Kalau saya kembali sedikit ke masa kami melakukan penelitian, kami sempat berpikir seperti ini. Sepertinya menjadi Papua itu salah. Karena Papua selalu distigma dengan separatis. Gitu. Walaupun kalau kita lebih mendalami lagi, tidak semua orang juga mau mempunyai keinginan seperti itu gitu. Tapi karena terus-menerus diyakini bahwa memang isu Papua ini adalah isu politik, isu separatis, jadi seolah-olah hanya itu persoalannya. Akhirnya menurut saya pendekatan kepada Papua memang tidak pernah penuh, tidak pernah cukup, tidak pernah tepat gitu. Karena yang dilihat hanya satu persoalan. Padahal jelas di dalam penelitian kami sampaikan ada 4 persoalan utama. Nah, bagaimana menyelesaikan itu semua? Itu satu hal. Yang kedua, walaupun kami membuatnya secara parsial, 4 soal itu, di dalam kenyataannya itu ada korelasi antara satu isu dengan isu lain. Contohnya, isu pembangunan terkait dengan investasi di sektor sumber daya alam. Itu banyak sekali kasus yang muncul di mana investasi atau investor itu harus berhadapan dengan masyarakat pemilik tanah adat. Itu mau diselesaikan seperti apa? Jadi bicara akar masalah itu secara parsial atau secara korelatif antara satu isu dengan isu lain, itu yang belum pernah dibuat master plan-nya atau grand design-nya untuk Papua ini mau seperti apa. Selalu yang dibayangkan Papua itu pasti politik, Papua itu pasti separatis. Kemudian ketimpangan itu terjadi. Yang lain menjadi tidak terselesaikan. Jadi itu kenapa suasana atau situasinya masih seperti sekarang. Oke, jika demikian faktanya ada stigma Papua separatis, apakah dari kacamata politis ahli melihat proses sidang ini, baik dari kacamata jaksa kemudian kacamata majelis hakim, akan ada stigma separatis itu yang kemudian akan menghilangkan profesionalisme dari majelis hakim maupun jaksa karena stigma separatis Papua adalah separatis.
Yang saya melihat dari persoalan makar ini sendiri, kalau saya sebagai ahli politik mengatakan bahwa itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi, harusnya tidak dikaitkan dengan persoalan itu. Kalau menurut saya, apalagi ini bermula dari kasus rasisme dan persekusi di Surabaya. Tetapi saya tidak bisa menahan kalau kemudian ada interpretasi bahwa kelompok yang melakukan demo itu memang juga punya agenda politik merdeka, kemudian masuklah aspek itu ke dalam proses ini. Itu di luar kekuasaan saya untuk tahu itu, tetapi menurut saya seperti itu melihatnya harusnya. Ini ada kaitan dengan kasus marginalisasi dan diskriminasi. Kemudian semua orang Papua yang punya identitas Papua merasa marah, tersinggung, sakit hati, mereka melakukan protes. Karena ada elemen merdeka di kelompok yang protes itu, kemudian bisa saja, kemudian sidang ini melihat bahwa ini ada kelompok-kelompok yang memang di stigmanya sebagai kelompok separatis. Oke, artinya bisa saja ya, bisa saja dan ada kemungkinan stigma separatis itu ada di dalam kepala jaksa maupun majelis hakim dalam persidangan ini, seperti itu ya. Terima kasih ahli, hanya itu saja dari saya. Baik ya, ada lagi? Cukup ya? Aku selesai. Pertanyaan terakhir yang ketiga, keempat, ada? Aduh, tanya Cukup. Ada yang mulia. Yes. Pertanyaan saya terakhir begini. Tadi kan orang yang bicara suara merdeka itu hanya segelintir orang. Jaksa sampaikan segelintir orang, kemudian Ibu ahli juga membenarkan bahwa yang berteriak itu segelintir orang. Menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa orang takut sama segelintir orang, Jakarta tidak mau selesaikan konflik di Papua? Minta pendapat ahli. Ya, begini, kalau dibilang sedikit, ini tidak bicara angka ya, tetapi esensinya itu adalah isu merdeka. Nah, bagi pemerintah itu isu yang sangat sensitif. Jadi reaksinya seperti ini. Jadi kita tidak bicara angka kecil dalam arti angka ya, tetapi isunya itu justru isu yang sangat fundamental, yang sangat tidak disukai oleh pemerintah. Kita bisa jawab seperti itu. Oke, pertanyaan saya yang berikut terkait dengan tadi kan itu segelintir orang, kemudian protes terkait dengan kasus rasisme di Surabaya. Tadi dibilang bahwa yang dilakukan itu hanya segelintir orang, sekelompok orang. Tapi kemarahan masyarakat di Papua terkait dengan kasus rasisme di Surabaya, itu hampir 7 wilayah adat itu semua lakukan. Dan dalam proses itu orang teriak yel-yel merdeka, di Serui, Manokwari, Bintuni, Biak, Fakfak, Kaimana, hampir seluruh Papua. Kalau begitu, pendapat ahli bagaimana reaksi seperti ini? Tadi saya sampaikan, kalau kasus rasisme, itu tidak segelintir orang, karena itu adalah identitas kepapuaan. Makanya kemudian reaksinya menjadi sangat masif. Beda ya, jadi ketika orang Papua dijuluki dengan perkataan yang tidak layak itu sebagai orang yang punya identitas Papua pasti marah. Dan itu seluruh Papua itu saya tahu sekali. Saya tidak mengatakan itu segelintir orang. Yang saya katakan bahwa di dalam demo kemudian ada kelompok-kelompok yang berelemen merdeka, ya itu menjadi sesuatu yang secara tidak langsung masuk di dalam proses itu gitu. Karena yang di stigma separatis ataupun tidak, ketika terjadi marginalisasi atau diskriminasi seperti kasus di Surabaya, mereka pasti marah lah. Karena memiliki identitas yang sama. Mohon maaf kalau saya mengatakan, tapi saya tidak bilang bahwa rasisme itu hanya segelintir orang, bukan. Justru kasus itu membuat semua orang menjadi marah. Orang yang mempunyai identitas Papua marah, yang tidak punya identitas Papua juga merasa tersinggung. Kenapa harus muncul ucapan-ucapan verbal seperti itu gitu?
Ya, Gitu. artinya praktek itu lahir kan karena ada teori kolonialisme, begitu. Diskriminasi rasial itu lahir kan karena ada praktek kolonialisme, begitu. Atau tidak, menurut pendapat ahli? Saya melihat begini, kalau saya kembali kepada proses integrasi budaya itu juga belum terjadi. Jadi orang banyak yang tidak paham Papua. Mereka merasa paham tetapi tidak paham. Mengerti bahasanya saja tidak. Berinteraksi aja terbatas. Bagaimana orang mau tahu Papua? Nah, tapi secara fisik Papua sudah berbeda. Jadi seolah-olah semua stigma yang buruk itu sudah bisa dilekatkan kepada Papua. Menurut saya itu bukan masalah kolonialisme, tetapi karena proses integrasi budaya itu belum terjadi. Ini saya sampaikan juga di dalam diskusi saya di Kemendikbud, bahwa melihat proses integrasi Papua itu harus juga dari semua aspek. Ekonomi juga belum. Di Papua itu ada ekonomi tradisional, ada ekonomi modern. Itu tidak bisa dibandingkan, tapi harus diharmonisasikan. Sama dengan soal budaya ini. Bagaimana kita melihat orang Papua sebagai orang Indonesia, orang yang bermartabat sama dengan yang lain, walaupun secara fisik berbeda, itu belum terjadi seluruhnya. Mohon maaf, saya harus sampaikan di sidang ini, bahwa masih ada kolega saya yang sudah profesor, mereka juga memandang Papua berbeda sekali gitu. Bagaimana orang yang sudah terdidik seperti itu masih bisa berpikir bahwa Papua itu kan beda memang dengan kita. Kalau terus menerus seperti itu, memang itu yang saya bilang, proses integrasi itu bukan hanya politik, tadi yang lain-lain juga belum. Makanya saya tidak heran kemudian ada kasus besar di Surabaya itu yang bisa kemudian dimainkan menjadi isu yang membakar identitas Papua, dan ini bisa menggelinding ke isu-isu yang lainnya gitu. Terima kasih ahli. Terima kasih yang mulia, cukup. Baik ya, sementara saya pikir semuanya sudah merata ya untuk materi pertanyaan ya. Majelis pun juga prinsipnya karena semuanya sudah ya ditanyakan semuanya, pada dasarnya ya majelis nanti akan mengutip dari situ aja. Oke, karena telah cukup semuanya ya, gimana keterangan atau pendapat ahli saudara Gus Kosai? Terima kasih ahli yang memberikan keterangan untuk Cukup persidangan. ya, udah maksudnya menurut saudara bisa menerima ya. Terima. Oke, baik, terima kasih ahli Bu Andriana Elizabeth ya atas waktu telah memberikan pendapat-pendapatnya dengan cukup panjang lebar sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi terdakwa maupun penuntut umum ya. Majelis pun akan mengikuti aja karena pada dasarnya sudah ditanyakan semuanya. Boleh meninggalkan ruang sidang telekonferensi dan selamat malam. Terima kasih yang mulia pengacara, jaksa, dan selamat malam. Baik, penuntut umum, agenda untuk selanjutnya setelah pemeriksaan ahli dari terdakwa, apakah saudara terdakwa Gus Kosai akan masih ada saksi lagi untuk malam ini? Untuk malam ini. Halo. Tapi masih ada tiga ahli, tapi untuk malam ini 20. Oh cukup ya, jadi malam ini cukup, kemudian akan dilanjutkan besok pagi. Penasihat hukum Ya, akan dilanjutkan besok pagi. siap majelis. Oke, baik ya. Jadi kita agendakan besok pagi hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 ya. Agendanya ahli dari terdakwa Gus Kosai. Bidang apa itu? Penasihat hukum? Untuk ahli pidana Dan untuk kebebasan ekspresi. apa? Ahli kebebasan
Ahli pidana dengan ahli kebebasan berekspresi HAM. Oh, HAM, baik ya. Jadi itu dua-duanya untuk terdakwa Ferry Kombo dengan Agus Kosai? Ferry Kombo tadi sudah yang untuk Oh sudah, yang tadi ya, Herlambang ya. Jadi besok Herlambang, ahli Herlambang dengan ahli pidana untuk Agus Kosai, dengan ahli pidana untuk Ferry Kombo ya. iya, ahli Oke. pidana untuk dan Baik ya, jadi besok diagendakan dua ahli ya. Untuk saksi ada cat untuk terdakwa Agus Kosai apakah cukup atau masih setelah ahli dulu? sepertinya setelah ahli dulu. Baik ya. Majelis berharap untuk semua saksi maupun ahli ya untuk terdakwa Agus Kosai dan Ferry Kombo hari Jumat sudah bisa kita selesaikan semuanya ya. Mudah-mudahan penasihat hukum dan terdakwa bisa berkoordinasi supaya segera dapat menyelesaikan perkara ini ya. Baik, begitu penuntut umum ya. Besok dari penasihat hukum masih akan mengajukan 2 orang saksi. Tadi sudah kita dengar keterangannya Dr. Herlambang ya, untuk ahli hak asasi manusia, dan besok juga akan dihadirkan ahli untuk pidana ya. Untuk itu kita tetapkan besok pagi dari Kamis tanggal 28 Mei 2020 ya. Untuk jam ya, saya pikir kita sama seperti tadi ya, saya sudah standby di ruang sidang itu setengah 9 pagi ya. Nah ini diharapkan baik penuntut umum maupun penasihat hukum untuk sama-sama saling memberikan informasi supaya bisa terselenggaranya tepat waktu ya. Penuntut umum ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Cukup ya.